ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada petang Rabu pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian ilmiah menjelaskan bait-bait syair yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada sore hari ini kita berada pada tanggal 9 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan bait syair yang ke-94 dan 95 yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ya, sepertinya beliau mensyarahkan karena ada hubungannya maka digandengkan bait syair yang ke-94 dan 95. Kita bacakan yang pertama sekali yang ke-94 dan juga kita bacakan yang 95. Ya, nanti tergantung syarahnya yang Allah berikan waktu kita untuk menjelaskannya. Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam Al-Mandhumah Al-Mimiyah, beliau mengatakan ini masih bersambung ya, dalam arti masih wasiat kepada kitabullah, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sikap kita yang benar terhadap kitabullah yaitu terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah merupakan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sebanyak 30 juz, 114 surat dalam jangka waktu 23 tahun. Dan semua ayat Al-Quran telah diamalkan oleh Nabi SAW. Dan dalam ayat Al-Quran ada yang sifatnya umum, yang lebih banyak sifatnya umum, ya, yaitu am atau global, kemudian disyarahkan oleh hadis Nabi SAW secara khusus, ya, yang lebih banyak menjelaskan dan praktek. Amalan Al-Quran adalah dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik sebagai seorang pemimpin, dan juga kehidupan beragama sebagai seorang ulama atau yang berilmu, yang membimbing manusia kepada jalan yang benar, yang membimbing para sahabat Rasulullah SAW, dan juga sebagai sumber hidayah yang Allah SWT memerintahkan Nabi untuk menyampaikannya kepada kaum musyrikin, kepada ahli kitab, agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala mengatakan wala tuti' qawla dhi zayghin yuzakhrifuhu min kulli mubtadi'in fid dini muttahimi hayrana. Ini yang ke-95, hayrana dhalla 'anil haqqil mubini fala yanfakku munharifan mu'awwaja lam yaqumi. Yang artinya adalah wala tuti', jangan kamu mentaati, jangan kamu mengikuti qaula, perkataan dzi zayghin, yaitu
orang yang menyimpang, orang yang sesat. Ya, yang perkataan mereka itu yuzakhrifuhu, ya, selalu dipolesi dengan hal-hal yang indah, dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Jangan kamu ikuti karena itu adalah perkataan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, dan jangan ikuti perkataan tersebut min kulli mubtadi'in fid din, dari siapapun yang seluruh mereka yaitu pelaku bid'ah di dalam agama, yang mereka ya berpendapat, bahkan mereka juga aplikasikan dalam bentuk amalan mereka, ya, dan mereka mengatakan ini adalah dari Islam, ini dari Allah, ini dari Rasul, ini sunnah Nabi, sementara tidak ada dalil sama sekali. Ya, atau mereka mengambil dalil tapi mereka pahami dengan pemahaman mereka, tidak dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka membuat perkara yang baru, mubtadi'in, yaitu ibtada'a, itu buat perkara yang baru, ahdatsa. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan satu saja yang tidak ada sunnahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak, tidak diterima. Itulah dikatakan amalannya bid'ah. Melakukan amalan walaupun dasar dari amalan itu ada. Ya, seperti ada orang yang melaksanakan sholat, ya, tetapi sholatnya ya tidak ada sunnahnya, seperti di bulan Rajab kemarin. Sekarang sudah bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ada orang mengatakan sholat ar-raghaib. Ini hadisnya palsu dan dilakukan oleh pelaku bid'ah. 1000 rakaat lebih, ya, begitu ada diingatkan, didhaifkan atau dipalsukan oleh sebagian ulama hadis tentang berkaitan secara khusus oleh ulama hadis semuanya oleh mereka, yaitu adanya salat khusus dan puasa khusus di pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Ya, kita belum sampai ke pertengahan bulan Sya'ban, itu tanggal 15 Sya'ban. Tapi nanti ada saja orang-orang yang melakukannya. Namanya melakukan suatu amalan, puasa itu ada, tetapi penentuannya yang tidak ada dalil, ya, kalaupun ada dalil dari hadis-hadis yang lemah, palsu, mungkar dan yang lainnya. Ya, atau man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu. Atau mereka melakukan sesuatu yang memang tidak ada sama sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat-pendapat yang aneh, yang nyeleneh. Ya, yang kita luar biasa mendapatkan orang-orang berkata terhadap Islam, tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Ini yang pernah kita sampaikan bahwa dosanya adalah dosa besar, bahkan sebanding dengan dosa syirik. Dosa syirik itu dosa yang paling besar. Itulah yang difirmankan Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yunazzil bihi alaikum sultana atau alaihim sultana, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Itu ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka menjadikan bagi Allah tandingan, begitu juga mereka berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sudah pasti orang yang melakukan amalan bid'ah tidak ada ilmu mereka, atau mereka mempelajarinya tetapi dasarnya tidak benar. Walaupun ada orang yang mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi ayat Al-Quran mereka tafsirkan sesuai dengan ra'yu mereka, pemikiran mereka semata. Tidak dibimbing oleh hadis Nabi, tidak dibimbing oleh perkataan para sahabat terkhusus, ya, ahli tafsir di kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apalagi dalam bentuk amalan. Ya, maka ini adalah amalan-amalan ahlul bid'ah. Apalagi dalam perkataan-perkataan pemikiran yang ada dalam masalah akidah banyak sekali. Makanya para ulama memberikan penekanan belajar akidah yang benar. Ya, dan ada pembahasan khusus tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Karena banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang zaighun, mereka adalah qaulu zaighin, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyimpang perkataan mereka dari jalan yang lurus. Mereka menjelaskan tentang tauhid, tentang akidah, mengenal Allah,
Mereka mengatakan Allah begini-begini, tetapi tidak ada dalil. Mereka mengada-ada di dalam agama Islam. Ya, bahkan ada orang-orang yang mengatakan perkataan tersebut yuzakhrifu, mereka hias-hias karena mereka hias-hiasi dengan perkataan mereka yang mereka mungkin kalau ceramah, orator, hebat berbicara, kemudian bisa mempengaruhi orang banyak, ya. Dan ini sya'nu ahlil bid'ah, kata para ulama. Ini adalah ciri-ciri yang kita dapatkan dari dahulu. Kalau kita baca kitab para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka menceritakan tentang pendapat-pendapat perkataan ahlil bid'ah, khusus berkaitan dengan akidah, bagaimana mereka bisa mempengaruhi orang-orang awam, masyarakat umum. Tapi para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak bisa mereka pengaruhi, karena para ulama mereka memiliki dasar yang kokoh, kuat, ar-rasikhuna fil ilmi. Itu yang telah kita bacakan surah Ali Imran ayat 7 yang sebelumnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya, orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang mereka kokoh dalam ilmunya, mereka para ulama, ya, mereka tidak terpengaruh. Bahkan mereka yang berusaha menjelaskan kepada kita bagaimana ungkapan-ungkapan, pemikiran, perkataan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, mulai dari perkara akidah. Ya, makanya ada kitab-kitab berkaitan dengan akidah, pembahasan tauhid, asma wa sifat. Di antaranya kitab, ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang banyak disarahkan oleh para ulama. Ada juga Kitab At-Tadmuriyah. Ya, Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memiliki kitab pembahasan tentang asma wa sifat, ya, yaitu Al-Qawaidul Muslah, bagaimana kaidah-kaidah yang jitu, yang bagus dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan ahlul bid'ah di dalam pembahasan tentang tauhid, asma wa sifat. Begitu juga ungkapan-ungkapan tentang Islam, apalagi bercampur aduk. Orang-orang dikatakan ahluz zaighi, ya, orang-orang yang menyimpang itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka, ya, mulai dari background mereka mempelajari, gurunya juga sudah tidak jelas, ya. Maka mereka mendapatkan ilmu seperti itu, lalu mereka menyampaikannya. Perkara-perkara bid'ah di dalam agama, pemahaman dalam pembahasan tafsir, tetapi menafsirkan ayat dengan perasaan mereka, dengan akal mereka semata. Begitu juga bahkan membawakan hadis juga, tetapi hadis-hadis palsu. Kadang-kadang banyak lagi perkataan cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita karomah, atau bahasa kita kesaktian para guru mereka, wali-wali Allah menurut mereka, ya. Ini kan banyak orang yang terpengaruh. Kan ada orang yang mengungkapkan dia mengerti bahasa binatang seperti Nabi Sulaiman. Ini perkataan-perkataan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ternyata ada juga pengikutnya. Ya, kata beliau, wala tuti', jangan taati, jangan ikuti perkataan tersebut walaupun dihias dengan seindah-indahnya. Kita dengar, ya, terpengaruh kita mendengarnya. Tapi ini adalah, ya, min kulli mubtadi'in fid din. Mereka adalah seluruh pelaku-pelaku bid'ah dalam agama. Ya, muttahami, dan mereka adalah betul-betul, ya, di dalam Islam kalau kita katakan mereka tertuduh telah melakukan penyimpangan di dalam ajaran Islam. Karena orang yang melakukan bid'ah sudah pasti mereka adalah orang yang sudah di luar jalur jalan yang lurus. Karena mereka, ya, telah menambah dan mengurangi. Menambah atau mengurangi. Itu kan definisi sebagian para ulama tentang bid'ah adalah ada orang yang berusaha untuk menambah walaupun sedikit, apalagi banyak. Ya, ajaran Islam itu sudah sempurna, atau menguranginya padahal sudah sempurna. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ini firman Allah surah Al-Maidah ayat 3, ya, yang telah turun dan tempat turunnya adalah terbaik, yaitu di Arafah, dan di hari yang terbaik yaitu pada hari Arafah 9 Zulhijjah, dan di musim bulan terbaik yaitu bulan haji, sedang melaksanakan ibadah haji, dan juga di pekan hari yang terbaik yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Ya, ditambah lagi di pekan juga yang terbaik yaitu di hari Jumat. Ini luar biasa. Para ulama menjelaskan tentang turunnya surah Al-Maidah ayat 3 tersebut dalam tafsir lengkap. Menunjukkan Allah ingin menampakkan kepada manusia, menyampaikan kepada kaum muslimin sampai kapanpun yang membaca ayat ini. Bahwa ayat ini betul-betul Allah tempatkan pada tempat yang sempurna. Pada waktu yang sempurna. Dan tentunya kepada utusan Allah yang terbaik, itu Rasulullah SAW. Agar manusia menyadari memang sudah sempurna ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian, wahai kaum muslimin. Wahai para sahabat, wahai Rasulullah SAW dan para sahabat. Wahai kaum muslimin yang membaca ayat ini. Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah menjadikan nikmat yang sempurna itu juga berada dalam agama kalian. Sudah sempurna. Makanya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Tidak boleh kita berinovasi ya di dalam agama, membuat cara-cara baru di dalam agama, membuat praktek-praktek baru dalam agama, membuat pemahaman-pemahaman baru di dalam agama. Agama itu sudah jelas, dikatakan apalagi ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Kata para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan ibadah itu tauqifiyah. Tauqif artinya stop. Ya, kalau kita baca di Arab ada isyarat lampu lalu lintas atau tulisan-tulisan di atas dikatakan ya mamnu'ul wuquf, dilarang berhenti. Ya, kalau kita misalnya dilarang parkir, ya berarti kalau tauqif berarti berhenti kita. Disitulah kita harus memahami Islam itu jangan ya keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka subhanallah sudah ada bermunculan, bahkan mulai dari zaman Rasulullah sudah ada kelompok yang muncul baru, ya kelompok sesat dan kader-kadernya yaitu Khawarij. Yang datang kepada Nabi SAW mengatakan ketika sudah selesai perang dan mendapatkan harta rampasan perang, lalu dia dikenal dengan gelar Zul Yadain, yang memiliki 2 tangan panjang. Orangnya tinggi dan dia mengatakan i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil di permukaan bumi ini? Karena Nabi SAW orang yang sudah dibimbing oleh Allah, beliau orang yang paling adil dalam pembagian harta warisan, dalam menjelaskan ya risalah Allah. Maka Nabi SAW mengatakan dari keturunan dia inilah akan tumbuhnya orang-orang yang berpemahaman Khawarij, yang suka mencela, mengkafirkan, membantah dan menjelek-jelekkan pemimpin. Karena di zaman Nabi beliau adalah pemimpin. Nah, itu sudah bermunculan dan semakin besar ketika berada di zaman Utsman dan semakin memiliki kekuatan. Dan mereka tidak mengakui lagi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, bahkan mengkafirkannya. Mereka adalah Khawarij. Jadi perkataan-perkataan mereka banyak sekali yang aneh, yang nyeleneh. Padahal mereka ya banyak yang hafal Al-Quran. Dikatakan mereka orang-orang yang luar biasa ibadah mereka, salat tahajud, puasa, ya sunat mereka, bahkan mereka orang-orang penghafal Al-Quran, tapi tidak menjamin ketika tidak mengikuti pemahaman para sahabat, karena para sahabat masih hidup. Ya, Rasulullah SAW masih hidup saja dia sudah nampak. Ya, ketika zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan zaman Ali semakin besar. Begitu juga sudah ada kelompok-kelompok yang juga perkataannya aneh-aneh. Ya, yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariyah yang sudah bermunculan ya, di zaman para sahabat ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Pemahaman Al-Qadariyah yang mereka mengatakan al-amru unuf, ya, perkara yang ada dalam kehidupan dunia ini, perbuatan manusia itu ya tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehendak Allah di situ, tidak ada masyiatullah. Mereka mengingkarinya. Ya, maka dan itu ada telah muncul di Kufah. Ya, telah muncul di Kufah, sehingga 2 orang tabi'in yang terkenal dan diungkapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam biografi kehidupan mereka dan bagaimana munculnya kelompok Qadariyah tersebut dan sudah tersebar luas ya di Basrah, yaitu Yahya bin Ya'mar dengan Humaid
dengan Abdul Hamid Al-Himyari yang telah datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan bertemu atau umrah dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu mereka mengatakan, telah muncul di tempat kami ada orang mengatakan tentang takdir Allah, bahwa takdir Allah itu hanya manusia yang melakukannya, kemampuan dari manusia, tidak ada kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, la qadar. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terkenal perkataannya, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar ana bariun minhu wa hum bara'u minni. Ya, saya berlepas diri dari perkataan mereka dan mereka juga berlepas diri dari perkataan saya sesuai dengan dalil. Ya, dan dikatakan mereka belum beriman ya dengan benar hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi pendapat-pendapat yang aneh itu sudah bermunculan, Pak. Kan masih ada para sahabat. Masih ada ulama-ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in lah. Belum munculan lagi al-murji'ah, belum munculan lagi kelompok-kelompok Syiah Rafidhah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, keturunannya Fatimah dan seterusnya. Mereka hanya mengambil dari jalur itu yang mereka katakan Ahlul Bait, hanya khusus keluarga Nabi SAW. Mereka mengeluarkan istri-istri Nabi dari keluarga Nabi, dari Ahlul Bait. Ini subhanallah, pendapat luar biasa aneh-aneh, apalagi di zaman sekarang ya, tidak ada sahabat. Ya, di zaman para ulama yang mereka berilmu dan dalam ilmu mereka dalam akidah, fikih, dalam hadis, sudah bermunculan kelompok-kelompok yang ungkapan perkataan mereka adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, khusus juga di dalam masalah tauhid asma wa sifat, menyimpang dari jalan yang lurus dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ada yang menolak sama sekali nama-nama dan sifat Allah semuanya mutlak, itu kelompok Jahmiyah. Mereka adalah Mu'attilah. Ada yang mengambil sebahagian, menerima sebagian dan menolak sebagian. Di antaranya Mu'tazilah, di antaranya juga Al-Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi sudah ada pembahasan ini oleh para kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak para ulama menjelaskan dari dulu. Ada juga di zaman Imam Ahmad terkenal kelompok yang juga terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan adalah Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Firman Allah, Al-Quran adalah perkataan Allah. Ya, bagaimana fitnah yang luar biasa di zaman Imam Ahmad, beliau mempertahankannya. Ini perkataan-perkataan yang menyimpan dikatakan, maka hati-hati wahai kaum muslimin. Belajar agama itu yang lurus dari para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Ya, ar-rasikhina fil ilmi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang betul-betul pakar di dalam ilmunya, mumpuni, mempelajari, bahkan mereka telah hafal Al-Quran, mereka mengerti tafsir yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, mereka bahkan telah menghafal hadis ratusan ribu. Ya, atau mereka telah mempelajari sekian banyak ratusan ribu hadis di dalam kitab-kitab hadis. Mereka juga mendapatkan sarahnya dari para ulama sebelumnya. Mereka belajar Sahih Bukhari, Muslim, ya, Ashabus Sunan, yaitu memiliki juga mempelajari kitab-kitab sunan hadis, dikenal dengan Ashabu Kutubus Sittah. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan ada sarahnya. Ini dalam rangka kita mengikuti perkataan Rasulullah SAW dan juga penjelasan dari para sahabat agar kita tidak mengikuti pendapat-pendapat yang muncul setelah mereka, yang aneh-aneh, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalil. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, dan ini terus bermunculan setiap zaman, apalagi di zaman kita. Banyak sekali seperti yang telah kita sebutkan tadi, aneh-aneh. Mengatakan malaikat mungkar dan nangkir, bisa dia berbicara dengannya, bisa dia membentaknya, segala macam. Subhanallah. Ini orang masih hidup, belum mati. Bagaimana kalau dia mati bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, baru dia tahu pendapatnya itu sesat, menyimpang, sudah jelas dari jalan yang lurus. Aneh-aneh. Ada mengatakan bahwa Nabi SAW Isra Mi'raj hanya sekali, kalau tuan gurunya bisa Mi'raj ke langit 70 kali bolak-balik. Subhanallah. Ada juga mengatakan bahwa kunci surga itu dipegang oleh guru-guru mereka, selain dari guru mereka tidak bisa ya membuka surga. Subhanallah, dari mana dalilnya? Dia juga mengatakan kalau ikut kelompok mereka itulah dijamin surga, kalau tidak maka dia masuk neraka. Maka subhanallah, perkataan yang aneh-aneh, yang nyeleneh, ya,
dari pelaku-pelaku bid'ah yang sangat banyak bermunculan. Apalagi Nabi SAW sudah memperingatkan ketika beliau masih hidup. Dan didengar oleh para sahabat, dan hadis ini sahih dikumpulkan oleh para ulama hadis jalan-jalannya. Ya, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Maka akan terpecah belah umat Islam menjadi 73 golongan setelah Nabi SAW menjelaskan sebelumnya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani menjadi 72 golongan. Ternyata umat Muhammad lebih banyak. Ya, dan Nabi SAW mengatakan illa wahidah, kecuali satu yang berada di jalan yang lurus, wahum al-jamaah, mereka adalah jamaah, dikatakan ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dan mengikuti pemahaman para sahabat, dan itulah yang dikatakan mereka adalah pengikut manhaj salaf. Salaf adalah pendahulu, as-salafus saleh adalah orang-orang pendahulu yang saleh, dan mereka yang terdepan adalah para sahabat. Dan itu yang diungkapkan oleh para ulama, kenapa kita wajib mengikuti jalannya para sahabat, dan ditambah lagi dengan dua generasi yang setelahnya, yaitu tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena Nabi yang mengatakannya, khairu hadil ummah, dalam hadis yang sahih, sebaik-baik umat Islam. Khairu ummati, sebaik-baik umatku, khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya, qarni, yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Ini yang terbaik, nomor satu urutannya. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian ini kata-kata summa berarti urutannya. Tidak boleh mendahului pemahaman para sahabat dan amalan para sahabat. Kemudian baru generasi setelahnya itu murid sahabat tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian baru generasi yang ketiga murid dari tabi'in, itu atba'ut tabi'in. Di sinilah para ulama memberikan penekanan kepada kita, hati-hati dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kelompok-kelompok bid'ah itu banyak, baik bid'ah di dalam akidah, ini yang paling parah. Makanya para ulama membagikan bid'ah itu ada bid'ah yang di dalam masalah akidah, ada bid'ah di dalam masalah ibadah. Dan bid'ah pun dalam masalah akidah ada yang bid'ah sampai kepada kekufuran, mukafir, ada yang mufassiqah, ada yang bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, tidak keluar dari Islam. Tapi aneh-aneh pendapatnya dari dulu sampai sekarang. Ada kelompok-kelompok, bahkan banyak para ulama juga mengarang kitab telah menjelaskan juga kelompok-kelompok tersebut. Ya, bahkan sejarah mereka timbulnya dari mana, siapa pendirinya, siapa penggeraknya. Ya, di mana ada kelompok-kelompok tersebut di dunia ini sudah ditulis oleh para ulama. Makanya kita harus betul-betul hati-hati di dalam mempelajari agama Islam. Dan ahlus sunnah wal jamaah dalam arti manhaj salaf, alhamdulillah di mana-mana kita berusaha untuk menyampaikan jalan yang lurus, ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, ya, yang sudah ada di seluruh dunia, bukan hanya di Saudi Arabia saja, banyak para ulama besar, bahkan di negeri-negeri yang lain, ya, ada di Yaman, ada di Yordania, ada di Mesir, ada di Indonesia, ya, dan ada di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah adanya wasilah-wasilah yang ingin menjelaskan kepada manusia dalam arti, ya, lebih luas lagi. Kalau dalam arti yang terbatas, dahulu tidak ada televisi sunnah, tidak ada radio sunnah atau yang berkaitan dengan tauhid, akidah, sunnah yang menjelaskan tentang jalan yang lurus. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak dan tersebar di mana-mana. Dan ini salah satu wasilah jalan bagaimana untuk kaum muslimin dan muslimat diberikan bimbingan melalui tayangan ini. Inilah yang kita harus pelajari. Ya, kalau seandainya ada majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, belajar tauhid, belajar akidah, belajar akhlak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka hadirlah di majelis ilmu tersebut yang ada di tempat tinggal Anda masing-masing. Ini dalam rangka agar kita selalu berada di jalan yang lurus, agar kita tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran syubhat. Ya, syubhat itu berbahaya, kata para ulama salaf terdahulu. Fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Makanya orang pelaku bid'ah dikatakan fitnahnya syubhat. Makanya ada ungkapan para ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri ataupun yang lainnya rahimahumullah taala jami'an, bahwa ya, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Itu bid'ah itu, amalan-amalan bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Banyak maksiat, dosa besar-besar. Sebagian ulama mengurutkan atau memberikan urutan dosa yang terbesar adalah syirik. Ada syirik besar dan syirik kecil, di bawahnya baru dosa bid'ah, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar baru di bawahnya. Ini menunjukkan bahayanya orang melakukan amalan bid'ah, bahayanya pelaku-pelaku bid'ah, terkhusus mereka yang orang yang menjadi panutan, ya,
menjadi panutan orang banyak. Perkataan mereka punya jamaah, mereka punya masa, mereka punya kajian. Dan perkataan mereka banyak didengar oleh orang awam yang tertipu. Ya, dan inilah kekhawatiran kita. Bahkan ada orang yang awal-awalnya muncul mungkin tamat dari luar negeri, dari Timur Tengah. Masya Allah belajar bahasa Arab, pandai belajar bahasa Arab, dapat program S2, S3 bahkan. Dan di awal-awal dakwahnya sesuai dengan sunnah, memberikan penekanan kepada sunnah, bahaya bid'ah. Tapi subhanallah setelah terkenal dan banyak masa, mulai pendapatnya aneh-aneh, mulai menyimpang, mulai sudah tidak berada di jalan yang lurus. Ini juga termasuk qaul az-zayghin yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Al-Hakami di dalam bait syair yang ke-94 ini. Beliau memberikan nasihat yang luar biasa kepada kita, dan ini sebenarnya sudah merupakan nasihat dari para ulama salaf dari dahulu sampai sekarang, bahkan nasihat dari para sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan Rasulullah SAW ketika hidup juga telah banyak memberikan peringatan dari munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Bahkan akan terjadi perselisihan yang banyak sebagaimana di hadis Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka mengatakan Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kami, mau'idah wajilat minhal qulub, yang nasihat tersebut luar biasa menggetarkan, menggoyangkan hati kami. Wa dzarafat minhal uyun, dan kami mendengarnya sampai keluar air mata kami. Bagaimana nasihat Nabi langsung masuk ke dalam hati para sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya, hati-hati, ya, akan terjadi perselisihan yang banyak, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak ketika aku sudah meninggal, apalagi semakin jauh. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, tidaklah datang satu zaman illa ya ba'dahu syarrun minhu, kecuali setelahnya lebih buruk keadaannya dari sebelumnya. Kita sudah jauh dari zaman Rasulullah SAW, dari zamannya para sahabat. Maka wajar kalau bermunculan kelompok-kelompok yang luar biasa, pendapatnya aneh-aneh. Sudah keluar dari akidah Islamiyah yang benar, yang sahihah. Dari amalan begitu juga. Tidak sesuai dengan sunnah. Membuat prinsip agama, memahami agama, mengamalkan agama sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada pendiri-pendirinya. Berbeda dengan orang yang bermanhaj salaf, pendirinya adalah Rasulullah SAW. Dan pengikutnya adalah yang setia, yang memberikan contoh adalah para sahabat Rasulullah SAW. Itulah manhaj salaf, manhaj yang benar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, salaf itu adalah ya aslam wa a'lam wa ahkam, yang lebih selamat. Kemudian a'lam, yang lebih berilmu. Walaupun ada kelompok-kelompok yang tadi juga kita sebutkan, mereka berilmu, mereka juga belajar agama, tapi ada yang lebih selamat, yang sempurna, dalam arti jauh dari kesalahan. Dan pendapat-pendapatnya benar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf. Dikatakan kemudian ahkam, dalam memutuskan lebih bijaksana. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan tadi. Ya, apalagi kita berikan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Ada orang yang dia memakai dalil Al-Qur'an juga sunnah, tetapi pendapat mereka menyelisihi para sahabat. Menyelisihi bahkan sunnah Nabi SAW dan juga perkataan Allah yang Allah inginkan pemahaman dari ayat Al-Quran tersebut. Di antara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Banyak kelompok-kelompok di dalam akidah, yang dalam pembahasan akidah para ulama yang mereka menolak sifat Allah. Bermunculan perkataan mereka dan bahkan banyak pengikut mereka. Di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, sudah ada terjadi fitnah yang besar ini zaman Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sudah bermunculan juga mengatakan Allah tidak bersemayam di atas aras. Ya, apa makna daripada Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat Thaha ayat 5. Dan ada di 7 tempat di dalam Al-Quran Allah bersemayam di atas aras. Itu maksudnya bukan Allah bersemayam di atas aras, artinya menguasai, berarti Allah tidak berada di atas. Ya, Allah tidak berada di atas langit. Mereka juga bahkan mengingkari hadis jariyah. Ya, seorang yang ditanya oleh Nabi SAW, ya, aina Allah, di mana Allah? Di langit. Ya, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Diingkari oleh orang-orang, bahkan mereka yang strata pendidikannya orang-orang tamat dari Timur Tengah. Aneh-aneh wahai kaum muslimin, mengingkari Allah tidak punya tangan, padahal dalam Al-Quran dikatakan yadullah. Ya, mengingkari wajah Allah, padahal kita mengetahui dalam hadis yang sahih nikmat yang terbesar ketika berada dalam surga, nas'allahu al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlil amal, melihat wajah Allah. Mereka mengatakan bukan wajah Allah. Subhanallah.
Kita berlindung kepada Allah, nas'alullah salamata wal afiyah. Banyaknya penyimpangan, banyaknya pemahaman-pemahaman yang aneh yang bermunculan. Kalau kita tidak belajar agama dengan cara yang benar, tidak duduk di majlisnya para ulama dalam arti yang sebenarnya, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, juga mengikuti pemahaman tabi'in dan atba' tabi'in, kita akan mendapatkan luar biasa pendapat yang aneh-aneh, yang menyimpang. Itu yang dikatakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, wala tuti' kulladhi zayghin yuzakhrifu min kulli mubtadi'in fid dini muttahami. Lalu sambungannya dari syair yang ke-95, hayrana dhalla 'anil haqqil mubin. Mereka bahkan kelompok-kelompok sesat itu disebutkan mereka kelompok-kelompok menyimpang, pendapat mereka aneh, bahkan telah dibukukan, bahkan telah disebarkan oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya. Gurunya sendiri dikatakan hayrana, mereka dalam keadaan bingung. Itu yang banyak diungkapkan oleh para ulama salaf berkaitan dengan masalah pendapat kelompok-kelompok sesat, antaranya Bashir Al-Marisi dan yang lainnya, yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan tentang Allah tidak punya tangan, dan yang lainnya banyak, ya, mengatakan tentang Allah begini-begini. Bingung, kajiannya bingung, pembahasannya bingung, bahkan mengadopsi pemahamannya dari filsafat Yunani. Tidak jelas dari sumber yang dari orang luar Islam, dari orang kafir. Bagaimana kita bisa memahami Islam tapi mengambil sumber daripada di luar Islam? Dan ini juga kita sedihkan adanya orang-orang yang mengambil pendidikan agama, mendalami strata pendidikan S1 yang dia pintar, cerdas dari jurusan agama, lalu dia diorbitkan, lalu dia dikirim orang ini untuk menjadi orang yang pintar, melanjutkan S2, S3, bahkan nanti dia menjadi profesor, kembali kepada universitas yang dia datang dari situ, dia belajar, ya, diantar mereka belajar mendalami agama ke Amerika, ke Belanda, ya, ke negeri-negeri yang sudah jelas negeri kafir. Bagaimana bisa menjadi lurus pemahaman ini? Ada orang yang juga bahkan mengantar ke tempat-tempat yang waliyadzubillah pemahaman Syiah dan Rafidah. Ya, banyaknya anak-anak kaum muslimin yang diantar ke Iran, ya, atau ke negeri-negeri yang mereka memiliki pemahaman yang besar, memiliki kekuatan dalam pemahaman ini di negeri-negeri mereka, pemahaman Syiah Rafidah. Lalu inilah yang menjadi dai-dai. Ya, kita katakan, ya, sudah ada contohnya dan sudah lengkap dalam kitab-kitab para ulama. Mereka ini bahkan guru-guru mereka, syekh-syekh mereka di awal itu mereka hayrana dhalla 'anil haq. Mereka bingung karena mereka telah sesat dari jalan kebenaran yang nyata. Fala yanfaqu munharifan, bahkan mereka berkeinginan untuk keluar dari kesesatan mereka sudah bingung. Akal mereka sudah bahkan tidak menerima, fitrah mereka sudah menolaknya, tapi tidak bisa terlepas karena mereka sudah berada di dalam penyimpangan yang jauh, mu'wajjah, yang sudah bengkok, lam yaqumi, yang tidak lurus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya mungkin agak panjang menjelaskan ini, kita belum masuk kepada saran dari Fadilatul Syekh Abdul Razak di dalam penjelasannya, karena ini perkara yang sangat penting baik kita dalam memahami Al-Quran, karena wasiat secara umum di sini wasiat masih berkaitan dengan kitabullah. Dan banyak orang yang berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah banyak ungkapan para ulama, para asatidzah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, banyak yang mengaku-ngaku mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak mereka mengatakan mereka sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak mereka tolak, tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman sendiri, tidak kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan para sahabat itu apalagi orang-orang yang ahli ilmu di kalangan mereka gurunya siapa? Langsung kepada Rasulullah SAW. Pasti mereka tidak menyimpang. Begitu kita dalam belajar Islam, belajar agama ini, ada sumbernya dan ada rujukannya. Qala salaf, berkata para salafus saleh, berkata para sahabat, berkata Abdullah bin Umar, berkata Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, apalagi khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun min ba'di, yang telah dikatakan oleh Nabi ketika kita baca hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa akan terjadi ikhtilafan katsira, fasayara ikhtilafan katsira. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, min ba'di, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka jalan keluarnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Belajar sunnah Nabi, hadis Nabi, dan juga dari ahli hadis, dari yang mereka mengerti bagaimana memisahkan hadis yang lemah dengan hadis yang sahih.
Maka muncullah ada kitab-kitab hadis yang dikumpulkan, yang ditakhrij oleh para ulama yang datang setelahnya, dan ini membantu kita mempelajari agama Islam. Makanya subhanallah, semua ulama mengakui, dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apalagi ulama-ulama sekarang, dan banyak murid-muridnya, yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Albani al-Muhaddisul Asr, yang telah berkhidmat di dalam ilmu hadis ini luar biasa. Bahkan beliau mendapatkan hadiah Nobel dari Nobel Raja Fahad ketika itu. Mentakhrij begitu banyak kitab-kitab hadis, bahkan kitab hadis dalam fikih mazhab Hambali, ya, itu Al-Manar Al-Munir kalau tidak salah nama kitabnya, ya, dan ada ditakhrij oleh beliau. Ada juga kitab fikih sunnah yang dikalang oleh Said Sabiq, yaitu Tamamul Minnah, kitab-kitab hadis. Ya, ada beliau mentakhrij hadis kitab Sunan Al-Arba'ah, ada sahih dan dhaif Sunan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, ya, dan Tirmidzi. Dan bagi kitab-kitab hadis yang lain. Beliau memiliki kitab silsilah hadis sahih yang beliau kumpulkan, ya, sampai puluhan jilid. Begitu juga kitab hadis silsilah dhaifah wal maudhu'ah, hadis-hadis dhaif dan palsu juga puluhan jilid. Ya. Dan banyak para ulama-ulama ahli hadis yang memberikan kontribusinya sangat besar kepada kita untuk menjaga kemurnian hadis Nabi SAW dari orang-orang yang memalsukan hadis, yang melemahkan hadis, yang membawakan riwayat tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang hadis tersebut atau tentang takhrij hadis tersebut. Sedangkan kitab Imam Ahmad saja yang aslinya adalah dalam tulisan asli yang ada tersebar pertama sekali dicetak itu sekitar 6 jilid. Ya. Ditahqiq kitab Musnad Imam Ahmad ini sekarang sudah sampai 20 jilid oleh Imam Ahmad Syakir dan para ulama-ulama hadis yang lain. Luar biasa. Kalau syarah kitab hadis banyak, kitab Sahih Bukhari ada kitab Fathul Bari. Dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada juga dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Walaupun beliau tidak sempurna mensarahkannya karena beliau telah meninggal dan berhenti sampai kitab Al-Janaiz berkaitan dengan jenazah. Oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari sempurna mensarahkan kitab Sahih Bukhari, ada 13 jilid besar dalam tulisan bahasa Arab, ya, diawali dengan muqaddimah. Juga dalam Sahih Muslim ada Sarah Minhaj Imam An-Nawawi, dan kitab-kitab hadis yang juga telah disarahkan oleh para ulama sampai di zaman kita sekarang. Inilah yang akan membantu kita untuk berada di jalan yang lurus dalam mempelajari agama ini. Ya, tidak mengikuti sembarangan pendapat yang muncul, apalagi baru muncul langsung diterima. Apalagi kita awam bertanya. Makanya itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah ada, ya, dalilnya, ayatnya, bahkan hadis Nabi SAW, dan menjadi kaidah yang dibuat oleh para ulama. Ya, belajar dari ahli ilmu, belajar dari para ulama. Kemudian kalau tidak tahu dalam masalah urusan agama, tanya kepada ahlinya. Kita selalu mengungkapkan yang juga diungkapkan oleh para ulama. Dalam urusan dunia saja, ada fak-fak masing-masing. Itu tidak bisa seorang berbicara, apalagi luas bicaranya dan mendalam, kecuali orang yang ahli dalam bidang itu. Tidak bisa berbicara tentang kesehatan dan kedokteran kecuali orang yang sudah mengalaminya, bahkan sudah mungkin sampai kepada tingkat MA doktor dan bahkan profesor dalam bidang tertentu yang dia mendalami, apalagi ada fak-faknya masing-masing, ada spesialis. Tidak bisa ahli dalam penyakit ini dia berbicara tentang penyakit yang lain. Ini ada aturannya. Dalam ilmu kesehatan saja sudah begitu. Bagaimana dengan ilmu yang lain? Ada ilmu fisika, biologi, ada bahkan juga dalam ilmu teknologi. Subhanallah, bagaimana seorang itu dia seenaknya saja berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kalau dalam dunia orang bahkan menerima, ya, serahkan kepada ahlinya katanya. Kenapa dalam urusan agama tidak diserahkan kepada ahlinya? Sinilah timbulnya pemahaman yang salah, penyimpangan yang jauh di dalam memahami agama Islam. Ya, timbulnya ungkapan-ungkapan yang aneh, perkataan-perkataan yang aneh, perkataan-perkataan yang menyimpang. Makanya beliau mengatakan, wala tuti' qaula dzi zaighin yuzakhrifuhu. Kita ambil sedikit saja sarahnya, mengingat waktu kita juga yang terbatas. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, yuhadziru rahimahullahu fi hadaini al-baitaini
Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita di 2 bait syair ini, yaitu 94 dan 95. Min subuli ahlil ahwa wa tara'iqil halikin wa ahliz zaighi wad dalal. Beliau telah memberikan peringatan di 2 bait syair ini, jalan dari jalan-jalannya pengikut hawa nafsu. Subul bukan sabil. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, Qul hadhihi inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, di surat Al-An'am. Ya, Allah SWT telah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini ya terus akan ada, maka baca, tadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Allah mengatakan inna hadza sirati mustaqim, inilah jalanku yang lurus, jalan Allah, jalan Rasul yang telah diamalkan oleh Rasul, yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, maka ikutilah jalan satu yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum an sabili, maka akan membuat kalian berpecah belah. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Sunnah itulah jalannya jelas satu, sunnah Nabi. Ya, dalil Al-Qur'an, dalil sunnah Nabi, itulah yang sebenarnya menyatukan kita semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Ya, tidak kenal apakah sukunya berbeda, bangsanya berbeda, bahasa berbeda, warna kulit berbeda, tapi semua bisa bersatu dengan mengikuti satu jalan, yaitu inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kemudian Allah melarang untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak, bukan satu, banyak. Makanya lawan dari jalan yang lurus itu banyak, dan telah kita sebutkan tadi hadis iftiraqul ummah sampai 72 golongan. Satu yang benar. Belum lagi bermunculan terus sampai di zaman sekarang. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Dan dalam dua bait syair ini, Syekh Hafidz Al-Hakami telah memberikan peringatan kepada kita min subuli ahlil ahwa, dari jalan-jalan pengikut-pengikut hawa nafsu. Maka dikatakan salah satu penyebab timbulnya bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan masing-masing. Wa tara'iqil halikin, dan jalan-jalan yang binasa. Ya, jalan-jalan yang binasa adalah jalan-jalan orang selain dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa ahli zaig, dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa dhalal, yang sesat. Wa yuhadiru min isgha'i was sama'i ilaihim. Bahkan peringatan yang keras juga, ya, bukan hanya menjauhi jalan tersebut, tetapi juga menjauhi mendengar, ya, apalagi serius mendalami perkataan-perkataan ahlil bid'ah tadi, ahlul ahwa, wa tara'iqil halikin, wa ahli zaigh, wa dhalal, wa mubtadi', dan banyak sekali. Ini banyak, subhanallah, banyak ungkapan yang dikumpulkan oleh para ulama. Berbahayanya kita yang memiliki iman yang lemah, yang dasar kita tidak kuat, kita bukan para ulama, lalu hadir di majelis-majelis kajian, majelis-majelis mereka, dan ikut kajian mereka, mendengar, akhirnya masuk syubhat itu dalam hati kita, dan sulit, ya, untuk keluar karena kita menganggap benar. Itu dikatakan bid'ah, pemahaman tersebut. Makanya subhanallah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari penyimpangan. Ya, makanya banyak kita mendapatkan orang-orang yang sudah ikut kelompok menyimpang tersebut, dari khawarijnya, mu'tazilahnya, syiah, rafidhahnya, qadariyahnya, dan yang lainnya. Ya, dalam akidah ada jahmiyahnya dan segala macam. Maka mereka mempertahankan pendapat mereka. Mereka tidak mau keluar. Kenapa? Hati mereka sudah masuk pemahaman-pemahaman subhat tadi. Karena apa? Mulai dari pendengaran, mendengarkannya. Isgha' was sama' ilaihim. Ya, ma indahum min batil, apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Subhanallah, Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili memiliki 2 kitab, kalau tidak salah ini kitab disertasi beliau di program Magister S2, yaitu Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bid'ah wal Ahwa. 2 jilid besar, ya, cetakan yang pernah saya beli, dan ada katanya sekarang sudah dijadikan 1 dan tebal. Dan ada juga edisi revisi yang beliau sendiri menyampaikannya kepada kita. Ya, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang Ahlil Bid'ah dan Ahlil Ahwa. Dan luar biasa, beliau mengumpulkan riwayat yang sangat banyak sekali, mulai dari riwayat sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, bagaimana dilarang. Mereka mengatakan hati-hati jangan mendengarkan perkataan ahlul bid'ah, mendengarkan pendapat-pendapat aneh, apalagi dalam urusan agama, itu syubhat, nanti masuk ke dalam hati Anda, dan hati Anda tidak bisa menolaknya, akhirnya menerima dan mengikutinya, waliyadzubillah.
Dan itulah banyaknya pengikut-pengikut sesat. Makanya ada orang bertanya, Ustaz, itu jelaskan pendapatnya sesat. Ya, ada aja pengikutnya. Ada, karena iblis, setan bersama mereka. Menyesatkan dan memberikan wazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Apalagi dalam Al-Quran Allah mengatakan, telah dihiasi oleh syaitan amalan-amalan mereka seolah-olah indah. Ya, di antaranya kitab yang luar biasa juga untuk memberikan kehati-hatian kepada kita. Kitab Imam Ibn Al-Jauzi, ulama yang hidup pada abad ke-400-an, ya, 400-an Hijriah, yang memiliki kitab Talbisu Iblis, bagaimana tipu daya iblis. Dikatakan talbis itu dia memolesi yang batil seolah-olah hak, yang hak seolah-olah batil. Dia sih, ya, diberikan nama-nama yang indah, diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ini dikatakan hati-hati kita mendengarnya. Banyak ada yang mengatakan, Ustadz boleh duduk di majlis orang itu? Jangan, antum tidak punya dasar yang kuat, hati antum lemah, belum ada dasar-dasar yang kuat dalam memahami akidah sunnah. Kita duduk di majelisnya ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyampaikan tersebut menyimpang, maka disitulah akan masuk ke dalam hati kita. Waliyadzubillah. Di sini peringatannya, wala tuti' qaula zaighun yuzakhrifu min kulli mubtadin fid dini muttahimi. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil satu dalil saja. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam sarahnya, beliau mengatakan, ya, ayat ini juga pernah kita sampaikan dan juga dijelaskan banyak oleh para ulama, ya, agar kita semakin hati-hati, ya, di dalam mendengarkan perkataan siapapun. Apalagi sudah jelas orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat. Allah berfirman, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala membawakan dalil surah Al-Kahfi ayat 28. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Ya, ini ungkapannya yang dikatakan oleh Syekh Habib Al-Hakami dalam bait syair Al-Mandhumah Mimiyah nomor 94, itu juga menggunakan kata wala tuti', jangan taati. Allah berfirman wala tuti', jangan taati, jangan ikuti man aghfalna qalbahu, siapa yang kami telah lalaikan hati mereka. Itu dikatakan mereka yang sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7, yaitu mereka alladzina fi qulubihim zaighun, yang orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan. Jadi dikatakan man aghfalna qalbahu, Allah yang memiliki hati mereka, yang mereka telah lalai, kami lalaikan mereka dari mengingat kami, dari jalan yang lurus. Oleh sebab itu inilah yang selalu dikatakan oleh para ulama, hafal doa ini dan ucapkan setiap hari. Bahkan Nabi SAW memperbanyak doa ini. Ya, beliau khawatir akan menyimpang hatinya dari jalan yang lurus. Apalagi kita bukan utusan Allah, bukan Rasulullah. Ya, bukan manusia pilihan, bukan juga ulama. Kenapa kita tidak selalu berdoa sebagaimana ucapan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, meminta kepada Allah, karena Allah yang memiliki, ya, qulubul ibad baina asba' min asabi'ir rahman. Dalam hadis yang dikatakan semua hati manusia, hamba-hamba Allah, berada di antara jari jemari Allah SWT. Yuqallibullahu kaifa yasha. Allah berkehendak dan dia mampu untuk membolak-balikkan hati manusia. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ada orang asbah mu'minan, ya, wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, subhanallah, berubah hatinya, sesat dia, sore sudah jadi kafir. Bisa berubah dalam waktu 1 hari. Luar biasa. Ini hadis Nabi. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita tidak, ya, dipalingkan oleh Allah dari mengingat Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang seperti ini banyak, kata Allah, jangan kamu ikuti orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Wattaba' ahwa. Yang kedua ciri-cirinya adalah yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Itu dikatakan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Wa kana amruhu furuta. Adapun dalam urusan mereka, ya, mereka tidak berada di jalan yang lurus, bercerai-berai, ya, ilmu mereka pun tidak jelas. Dan mereka bahkan disebutkan tadi dalam bait syair yang ke-95, mereka berada dalam keraguan. Kita sedikit membacakan saja sebagai tambahan penjelasan kita pada sore hari ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina ay sughila 'anid din, itu orang-orang yang menjauhi diri mereka dari agama. Wa ibadati rabbih bidunya, yang juga mereka banyak lalai dalam mengibadati Allah karena sibuk dalam urusan dunia. Ini juga bahaya orang-orang yang cinta dunia, yang lalai dengan dunia,
yang habis umur mereka pagi siang malam untuk dunia, mereka lalai dari mengingat Allah. Dan termasuk dalam ayat ini, jangan ikuti jalan mereka, jangan berteman dengan mereka, jangan jadikan teman dekat, karena mereka man aghfalna qalbahu an dzikrina, karena termasuk orang-orang yang telah dilalaikan oleh Allah lah hati mereka. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amru furuta. Imam Ibnu Katsir mengatakan a'maluhu, perbuatan-perbuatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, safahun, adalah bentuk banyak kebodohan, wa tafritun, dan banyak bentuk melampaui batas, wa dhiya'un, dan banyak yang mereka lakukan sia-sia. Subhanallah, banyak sekali penyimpangannya. Ya, makanya di dalam hadis Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk Islam orang itu baik dan dia baik Islamnya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dhaya, habis waktu. Qila wa qal wa kasratus su'al wa idaatul mal, sebagaimana dalam hadis yang lain. Ya, hati-hati tentang dua perkara yang banyak manusia lalai, mabghunun fihi ma katsir minan nas as-sihat wal faragh, yaitu masa sehat dan masa luang, masa lapang kita. Ya, wala takun muti'an lahu, dan jangan kamu mentaati dia, wala muhibban li tariqati, bahkan tidak boleh kamu mencintai jalan mereka. Maka jangan ikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau sudah tahu sesat menyimpang, keluar dari kelompok tersebut. Apalagi bahaya kalau Anda sudah dibaiat dalam kelompok tersebut, sulit dikeluar, bahkan nanti terancam. Ya, wala taghbithu bima huwa fihi, dan jangan kamu merasa iri dan merasa senang dengan apa yang ada dalam pemikiran dan pemahaman mereka. Ya, wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'ni bi azwajin minhum zahratal hayatad dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa, ada dalam surat Thaha ayat 131. Imam Ibnu Katsir mengatakan, jangan kalian memanjangkan mata kalian melihat kepada dengan kedua mata kalian kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan dunia, ya, dan juga orang-orang yang menyimpang, karena itu akan membuat kamu akan terfitnah. Kemudian kita bacakan satu lagi, banyak penjelasan para ulama tafsir, tapi faedahnya mungkin kita sampaikan secara singkat saja tentang ayat ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, surat Al-Kahfi ayat 28 di ujung ayat ini, karena ayat ini panjang dari awal wasbir nafsak dan seterusnya. Maka disebutkan oleh para ulama, salah satu asbabun nuzul dari ayat ini adalah turun fi Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, ya, turun kepada dedengkot orang-orang kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ya, kalau tidak salah beliau adalah termasuk majikannya Bilal bin Rabah. Kan kita mendapatkan Bilal bin Rabah ketika masuk Islam diazab oleh dia, disiksa. Ayat ini turun kepada dia, ya, yang dia mengajak Nabi SAW untuk perkara yang dibenci oleh Allah, yaitu tinggalkan orang-orang fakir. Ngapain dekat dengan orang-orang fakir? Dicela, dilecehkan. Orang-orang miskin dan fakir, orang yang lemah. Ya, tapi Nabi tidak meninggalkannya, dan bahkan mengajak untuk mendekati tuhan-tuhan mereka, sanadid ahli Makkah, yaitu patung-patung orang-orang kafir Quraisy, dan supaya ikut mengibadati. Maka turunlah firman ini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, surah Al-Kahfi ayat 28. Penjelasan singkat dari Syekh Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan tentang ayat ini. Ini terakhir kita sampaikan karena terbatasnya waktu kita, maka banyak penjelasan dari para ulama tafsir, ulama salaf memperingatkan kita dari mengikuti jalan-jalan yang menyimpang yang telah kita sebutkan tadi, ya. Karena keterbatasan waktu kita dan juga tidak mungkin kita jelaskan, dan ini subhanallah luar biasa, ya, luar biasa nasihat para ulama salaf kita, ada berbentuk bait-bait syair, ada dalam kitab-kitab mereka. Hati-hati dalam mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus, ya, ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, ahlul zaik. Ini sudah banyak peringatannya di dalam penjelasan para ulama salaf. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pertemuan yang berikutnya, melanjutkan masih berada dalam bait syair yang 94 dan 95 dengan penjelasannya dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahullah, hafizahullahu taala jami'an. Sepertinya tidak ada
pertanyaan yang masuk di studio Rasil TV, maka kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita berada jalan yang lurus, istiqamah, pertahankan terus. Ya, jangan keluar dari jalan yang lurus. Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.